صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ربي وكرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأولاد الحجر وأولاد السلام ورحمة الله عشان وتلاميذ الزوج وأولاد السلام حسب المقلوب الحسني سمعنا الحكم وأنا بن الرحمن بن الشيخ بن عبد الله بن عمر بن عمر بن رمضان بن عمر بن عطاس الحداد ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن زيد بن شرح الحبيب محمد بن محمد بن شرح الحبيب محمد بن حسين بن محمد بن شرح الحبيب عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن مسلم بن طاهر الحبيب عبد الله بن شهد الحبيب حسن بن شهد الحبيب حسن بن شهد الحبيب بن شهد الحبيب عبد الله بن شهد من حب عبد بن شهد الحبيب محمد بن عبد بن شهد الحبيب عبد الله بن محمد بن عبد بن شهاب غوثنا وفريق وكذا ونقول لكم شيخنا ودين شيخنا الجنة وأن علينا بركاته وأسرارنا وعليهم وعليهم الدين ونحن إلى حوضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla wa falyumlil waliyyuhu bil 'adl. Maka jikalau ada alladhi alaihi al-haqqu, oleh orang alaihi
yang itu tetap atasnya alladzi al-haqqu bermula tentang hak namanya, atau alladzi lahul haqqu. Safihan itu yang safih. Safih itu ay mubadziran akhirnya. Orang yang membuang-buang harta, yang menyalurkan harta bukan pada penyalurannya, itu makna mubadzir. Safih itu maknanya ghairu rasyid, tidak pinter, bodoh. Safih itu maknanya ghairu rasyid atau ghairu muslih li umuri dunya wa dinih. Orang yang tidak patut, tidak mengerti urusan agama dan dunia, itu namanya safih. Safih sama mubazir ditafsirkan sama, tapi Imamul Mawardi membedakan antara safih dan mubazir. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan, maka jikalau ada orang yang itu tetap atasnya alladhi al-haqqu bermula hak, tentang maksudnya safihan itu yang safih, yang bodoh. Mubaziran tegasnya orang yang mubazir, menyanyiakan harta, membuang-buang harta. Au dha'ifan ataupun yang lemah. Anil imla'i daripada mengimla, mendikte. Disugrin boleh, disigarin karena kecil, au kibarin atau karena tua. Dhaif. Au la yastati'u atau tidak mampu ya si alladhi ayyumilla, bahwa dia mengimla, huwa tegasnya dia tidak bisa mengimla sendiri, li khursin karena bisu, au jahlin ataupun bodoh, bil lughati dengan bahasa tidak tahu, au nahwi dzalik ataupun seumpamanya itu khursin dan jahl. Fal yumlil, maka hendaklah mengimla, mendikte waliyuhu oleh walinya si alladhi. Ai mutawalli amrihi tegasnya orang yang mengurusi urusannya si alladhi. Min walidin daripada orang tua, wa wasiin dan orang yang diwasiatin, wa qayyimin dan yang mengurusi. Yang diwasiatin itu ada anak kecil, meninggal orang tuanya dititipin seorang, itu namanya wasi. Qayyimin dan qayyim. Qayyim itu termasuk qadhi. Kalau nggak ada wasi, qadhi yang ngurusin urusan tuh safih, anak kecil, orang gila. Qayyim masuk juga qadhi di situ. Ataupun naib, itu namanya qayyim, yang mengurusi urusan anak kecil ataupun orang gila ataupun gurama, muflis. Wa mutarjim dan yang menterjemah. Bagaimana mengimlaknya? Bil adli, dengan adil. Bil haqqi, dengan yang benar. Kalau kemarin adil tafsirnya bil haqqi, bil adli dengan benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bagian daripada ayat yang sangat panjang ini, pada malam hari ini akan menerangkan hukum mahjur alaih bisafah. Seseorang yang di dalam agama itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan tasarrufnya. Tasarruf pada harta, tasarruf itu menggunakan. Di dalam ayat ini menerangkan tentang safih ataupun orang anak kecil ataupun orang gila dan lain-lain, daripada orang yang tidak dibolehkan untuk menyalurkan harta. Safih itu isim fa'il, isim sifat daripada safuha yasuhu, fahuwa safihun, maknanya bodoh.
Tapi dalam istilah fikih, safi itu adalah ghairu rasyidin, orang yang tidak pintar. Artinya dia tidak mengerti dalam urusan agama ataupun urusan dunia, gak hidup. Siapa sih safi? Kalau dalam mazhab Syafi'i berat. Yang digolongkan safi itu adalah orang yang tidak mengerti urusan agama, orang yang tidak mengerti urusan dunia, berat. Contoh yang orang kagak ngerti itu, dia jual beli atau suruh beli, nggak ngerti yang dia beli. Dikasih duit 10.000 malah rugi. Suruh jualan kagak ngerti, itu sabi namanya. Dalam agama ini mudarat, maka tidak boleh tasarruf. Ini harus dihajar namanya. Disita, nggak boleh, harus orang lain yang mentasarrufkan hartanya. Ataupun orang yang tidak mengerti dalam urusan agama. Contohnya, orang yang menyia-nyiakan salat sunnah, ya, meninggalkan sunnah. Padahal sunnah kan suatu kemaslahatan dan kemanfaatan bagi dia, dunia dan agama. Dia tidak lakuin. Itu kalau dalam agama dia udah safeh, jual belinya kagak sah. Kita sering nggak ninggalin salat sunnah, jual belinya kagak sah. Jual belinya kagak sah. Kalau dalam qaul yang mu'tamad itu kita kagak sah jual belinya, karena nyepelein sunnah. Udah tahu ini baik, tapi kita nggak lakuin, berarti kita dianggap safih. Tuh. Kalau secara mu'tamad kita ini sapi semua, ya, sapi semua. Sholat witir baik gak? Kita kagak ngerti, udah tahu sholat witir baik kagak dilakuin. Tuh, itu sapi berarti. Terus tasarruf kita kalau secara agama, secara madzhab Syafi'i, secara qaul mu'tamad tidak sah. Walaupun ustaz, ini makin ustaz makin nyepelin sunnah. Katanya yang baik aja ngaji aja dah, lebih baik dari sunnah. Ngaji memang betul, tapi bagi seorang pemimpin muka agama, sunnah itu harusnya jadi wajib. Biar apa? Biar yang lain niru. Kalau nggak gitu nanti gini kata pengikutnya, kayak anak aja kagak ngelakuin sunnah, lantaran kita nyepelein. Kalau yang jadi panutan mah harusnya hal-hal sunnah itu jadi wajib. Harus jaga muru'ah, harus jaga benar-benar sunnah-sunnah itu dijaga, biar kagak dikategorikan safih. Di dalam agama orang kalau safih itu tidak boleh tasarruf, dihajar. Nah, menghajarnya itu ada dua dalam agama. Menghajar itu, man'ut tasarruf itu ada kalanya limaslahati nafsih, maslahatil mahjur alaih. Ada kalanya limaslahati ghairih. Contohnya mana? Yang maslahatul mahjur alaih, wa huwa naw'ani. Hajar itu ada dua. Naw'un syur'a li maslahatil mahjur alaih, seperti anak kecil, orang gila, dan safih. Itu nggak boleh tasarruf karena buat maslahat kepada dirinya. Yang kedua, dihajar atau tidak boleh tasarruf sama agama ada kalanya li maslahatil ghurama, karena menjaga maslahat orang lain, ya, maslahat orang-orang yang punya utang. Kalau dalam hal ini sampai tidak boleh tasarrufnya, harus wali, harus walinya yang mentasarrufkan harta, yang menggunakan, yang menyalurkan harta, yang mengakad dan lain-lainnya untuk maslahat dirinya, gitu. Tuh safih namanya ya dalam agama itu. Di sini ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin, ay mubadziran, tegasnya orang yang membuang-buang harta, mubadzir itu namanya. Wasafi al-mubadzir limalih, orang yang membuang-buang harta. Dimaknakan
bisarfihi fi ghairi masarifih. Mubadir itu membuang-buang harta bukan pada tempatnya. Ntar dicontohin kena semua kita nih. Kena semua di sini. Contohnya di sini katanya, kata Imam Bajuri dalam kitab Bajuri ini, mana penyaluran yang bukan pada tempatnya? Wa huwa kullu ma la ya'udu naf'u ilaih. Sesuatu yang manfaatnya enggak kembali kepada kita. La ajilan wala ajilan. Enggak kembali ke dunia, enggak kembali ke akhirat, enggak ada manfaatnya. Nyalur-nyalurin harta, ngebuang-buang harta yang bukan pada tempatnya. Mana contohnya? Fayashmulul wujuhul muharramata. Mencakup jalan yang diharapkan. Contoh, ka'an yashraba bihil khamar. Dia gunain harta buat minum khamar. Buang-buang harta bukan pada penyalurannya. Itu safih berarti. Buat minum khamar, buat judi, buat zina, ataupun dia buang ke laut. Bawa duit banyak, koper, buang ke laut. Itu namanya mubadir. Atau dibuang-buang ke jalanan, dibuang ke jalanan. Beli-beli gak dimakan, dibuang. Atau punya duit banyak, dibuang-buang ke jalanan, di jalanan. Itu namanya safih atau mubadir. Orang yang membuang-buangkan, orang menyia-nyiakan harta. Artinya menyalahgunakan, ya. Digunakan bukan pada tempatnya. Itu namanya mubadir. Mubadir tabdir sama saraf sama israf tuh sama ya, antara mubadir sama musrif, israf sama, berlebihan, menggunakan harta bukan pada tempatnya. Tadi kan yang haram. Wal makruha, mencakup juga sesuatu yang dimakruhkan. Kata Imam Bajuri di sini, ka'ayyashraba bihid dukhan al-ma'rufa, seperti dia gunakan duit buat ngerokok. Kena semua deh. Ada lagi sih pakai ngaji. Enak di rumah aja kita. Lagi pakai ngaji ya. Kena dah. Aduh. Jadi ngerokok itu kata Imam Bajuri termasuk mubadir, buang-buang harta. Ya, buang-buang harta. Tobat dah semua ini yang pulang dari sini tobat. Tobat dong. Nah, itu termasuk juga menyalurkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Mana baru lagi baru ngisep rokok, baru belajar. Gitu. Fa'inal asla fihil karahah. Asal pada mengisap rokok itu makruh. Fasarful mal fihi minat tabdir, maka menyalurkan harta untuk ngisap rokok itu termasuk mubadir katanya Imam Bajuri itu. Haitsu la naf'a fi, sekira-kiranya enggak ada manfaat. Ada manfaat enggak kita ngerokok? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kali asam mulutnya. Kata Imam Bajuri itu termasuk membuang-buang harta. Pulang dari sini pada tobat semua nih. Astagfirullah. Au yudayyi'uhu bihtimali ghabnil fahish, ataupun menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta tidak ada guna dengan bihtimali ghabnil fahish, ya, dengan menanggung kerugian yang mencolok. Apa mubadir? Wa wala ya'lamu bih, dia nggak tahu bisnis tahunya rugi. Kasih modal 1 juta, ruginya 3 juta. Nombok lagi, ya, itu namanya mubadir. Itu kalau dia tahu bahwa ya'lamu bih, wa illa fa huwa minas shadaqatil khafiyah. Ada orang jual beli, tahunya sering ngasih ke pelanggannya, nggak kerasa, jual murah. Padahal dia tahu modalnya sebenarnya jual murah.
sedekah. Sedekah khafi. Kalau itu enggak apa-apa, itu bukan badir itu. Cuma sedekah. Kalau gini gimana? La sarfuhu fil mata'im wal malabis. Tidak dikatakan dia membuang-buang harta kalau disalurkan untuk beli makanan yang banyak. Dia undang temannya sekampung. Tiap hari, kapan hari dia. Apakah itu mubadir? Tidak. Kalau buat beli makanan atau beli pakaian, dia ke mall beli pakaian lagi, beli ke ini, beli pakaian, beli ke Indomaret diborong sampai kasirnya diborong. Itu mah tidak mubadir, tidak musrif. Makanya ulama katakan la khaira fi israfin wala israfa fil khair. La khaira fi israf wala israfa fil khair. Tidak ada kebaikan orang kalau buang-buang harta. Enggak ada kebaikan sama sekali kalau menyalurkan harta bukan pada tempatnya. La khaira fi israf. Tapi wala israfa fil khair. Tidak dikatakan membuang-buang harta kalau pada jalan kebaikan. Undang teman kasih makan, beliin pakaian. Kalau mampu, kalau nggak mampu, jangan. Bisa tekor kita. Itu namanya memaksa. Kalau dalam tarekat alawiyin tidak boleh. La tatakhallaf wa la tatakallaf. Mubadir tuh ya. Buang harta di laut, buang harta yang enggak jelas. Namanya mubazir. Namanya mubazir. Makanya anak kecil kagak boleh sedekah, kagak boleh. Mamnu' min at-tasarruf, juga laisa min ahli tabarruk. Safih. Anak kecil sobi bukan termasuk ahli tabarruk. Tabarruk itu berbuat baik kayak sedekah. Gak boleh anak kecil walau hartanya banyak nih. Kan kalau di sunatan atau ada yang ngasih hadiah kalau lebaran dikasih hadiah kan dikumpulin tuh. Itu hartanya punya ayahnya, punya anak kecil. Ya, tergantung yang ngasihnya ke siapa. Kalau ngasihnya ke anak, dia punya anak. Walaupun jutaan, dia punya anak. Kata babanya, Tom sini Tom. Ya, musola lagi pembangunan. Sedekahin ya, sedekah. Kagak boleh. Kan itu sedekah, kagak boleh, agama yang melarang. Kagak boleh. Anak kecil ngasih ke orang, kagak sah ngasih. Jadi semua hartanya yang megang kendali itu walinya, orang tuanya, ayah atau kakek atau wasi atau bayi. Kagak boleh anak kecil sembarangan nyalurin harta. Mau belanja diantar, mau beli apa-apa diantar, kagak sah tasarruf. Karena biar maslahat. Tuh namanya al-dhaifan. Tuh dhaif itu ditafsirkan oleh Imam Syafi'i sobih. Makanya ditafsirnya ayat dhaifan 'anil imla, lemah daripada mengimla, mendikte, lisigharin karena masih kecil belum balik. Au kibarin ataupun sudah tua. Tuh dhaif. Makanya Imam Syafi'i mentafsiri ayat ini dhaif bis-sabih. Jadi orang yang tidak boleh menyalurkan hartanya selain sapi adalah sobi. Sobi ini tidak perlu qadhi, nggak perlu hakim yang menetapkan ini bocah kagak boleh. Emang bocah kecil dari kecil kagak boleh menggunakan hartanya, tidak boleh. Ya, anak kecil tidak boleh membelanjakan harta, tidak boleh akad. Pokoknya harus wali. Aula yastati'. Nomor 3, ataupun dia tidak mampu. Nah, Imam Syafi'i mentafsirkan ayat la yastati' bil majnun. Fassara al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu as-safiha bil mubazzir wa dha'ifa bis sabi walladhi yastati'u ayyumil huwa, ditafsirkan bil maghlubi ala aqli, orang yang terpedaya akalnya. Wah, wal majnun, ini orang gila. Orang gila kan butuh makan juga, butuh nggak? Butuh. Nah,
makan dan segala apanya itu yang mentasarufkan adalah walinya. Itu ditafsirin aula yastati'u huwa aula yastati'u ayyubillah huwa, itu orang gila gitu. Tapi di sini ditafsir Jalalainnya li khulsin au jahlin bil lughah, karena dia gagu atau karena dia bisu ataupun tidak tahu dengan bahasa atau seumpamanya, maka seorang wali yang mengurus urusannya. Kalau dia punya utang, walinya yang jatuh. Begitu. Falyumlil waliyu, maka hendaklah mengimlak oleh walinya si alladhi alaihi haq, baik safih ataupun dhaif ataupun ghairu mustati'. Siapa walinya? Mutawali amrin min walidin, daripada orang tua. Orang tua tuh walid nih ayah ataupun kakek. Walid tuh ayah ataupun kakek. Kalau nggak punya orang tua, meninggal, wasiyin dan orang yang dipesan, orang yang diwasiatin, dia tuh yang ngurusin segala urusannya. Seperti Imamul Ghazali. Imamul Ghazali itu ditinggal, ayahnya masih kecil, ayahnya punya teman ahli sufi, diwasiatin sama ayahnya, ini tolong anak saya ini punya harta benda banyak, tolong didik anak saya. Itu wasi. Itu namanya wasi. Wa qayyimin, dan yang ngurus urusan. Siapa itu yang nanganin urusan qayyim? Qadi ataupun naibnya qadi, hakim namanya. Hakim ataupun naibnya merentah. Kan ada tuh lembaga-lembaga tertentu yang ngurusin hak-haknya anak kecil. Itu dia qayyim. Kalau panti asuhan masuknya ke mana? Masuknya ke wasi. Karena kan dipesan kan dititipin, tolong ini anak kecil, wasi. Harus benar-benar tuh panti asuhan megang hartanya anak yatim atau anak kecil. Harus benar-benar, jangan sampai dia memakan harta anak yatim, atau jangan sampai dia menyalahgunakan harta mahjur alaih. Bagaimana cara mengimlaknya? Bil adli, dengan adil, begitu, dengan benar, jangan disalahgunakan, benar-benar adil. Sudah dari situ, dari ayat ini timbullah hukum, atau Imam Syafi'i mengistinbat hukum hajar. Hukum hajar, hajar itu man'ut tasarruf, tidak boleh menyalurkan harta. Begitu dari ayat ini. Sudah segitu tuh, menerangkan tentang safih, dhaif, aula istati wa huwa falyumlil, segitu. Nanti ayat sambungan ayat ini menerangkan tentang saksi. Tentang saksi, baik saksi harta ataupun saksi akad, tolak dan segala macam, saksi ikrar, terus saksi tentang kelahiran, melahirkan. Di sini diterangkan tentang saksi dari ayat ini. Wastashhidu, dan buatlah saksi oleh kalian. Ay ashhidu 'ala dain, persaksikanlah, bikin saksi atas hutang. Syahidaini, akan dua orang saksi. Ay syahidaini, dua orang saksi. Jadi kalau urusan apapun harus ada saksi, biar tidak ada sengketa nanti. Syahidaini min rijalikum, daripada para laki-laki di antara kalian. Siapa rijal? Ditafsirkan ay balighil muslimin al-ahrari, tegasnya orang-orang yang sudah balik. Saksi mah gak boleh anak kecil. Al-muslimina, yang muslim, gak boleh orang kafir. Al-ahrari, yang merdeka, tidak boleh budak. Jadi al-ahrar ini di hasyiah sawinya ail uqala al-udul, al-ail uqala
al-uqala'i al-udul, maksudnya orang-orang yang berakal yang adil. Fasahadatu sibyan la tuqbalu fil amwal. Kesaksian anak kecil tidak diterima pada harta. Ya. Wala fi ma'ala ilaiha, juga pada sesuatu yang bakal kembali ke harta seperti akad-akadan. Wa inda Malikin, dan menurut Imam Malik tajuzu syahadatu sibyan ala ba'dihim fil jirah. Menurut Imam Malik boleh seorang anak kecil nih nyaksiin atas sebagiannya fil jirah pada bab jirah. Jirah itu ngelukai, ngebunuh. Misalkan ada anak kecil nih berantem, ini anak kecil boleh jadi saksi pada yang lainnya. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak. Menurut mazhab Maliki boleh. Wa qadza la tuqbalu syahadatul 'abid walal kufar walal majanin. Juga sama tidak diterima kesaksian abid, hamba, budak, hamba sahaya, tidak diterima. Pada harta, walal kufar, juga orang kafir tidak diterima. Walal majanin, dan juga orang-orang gila. Walal ghairul udul, orang yang kagak adil, tidak diterima. Jadi syaratnya saksi itu harus hadir. Jadi diterangkan di bab syahadah. Nah, nanti diterangkan di bab syahadah, saksi itu dibagi-bagi. Syahadah itu ada kalanya menyaksikan urusan harta, ya. Di bab syahadah dibagi-bagi. Jadi kesaksian itu yang disaksiin ada kalanya harta, ada kalanya sesuatu yang qusida bihi mal, dimaksud dengannya oleh harta. Mana? Akad mali atau haqqun mali, baik akad ataupun hak yang kembali ke harta. Seperti jual beli, bukan harta jual beli kan? Jual beli harta bukan? Bukan, tapi qusida bihi mal. Maksud dari jual beli adalah harta. Nah, kalau pada harta ataupun sesuatu yang dimaksud dengannya oleh harta, seperti akad-akadan, maka yang harus jadi saksi pertama dua orang laki-laki. Dua orang. Jadi kalau urusan harta nih, yang harus jadi saksi pertama yang boleh dua orang laki-laki, ataupun satu orang laki dua orang perempuan, boleh tuh. Makanya di sini disebutin di Qur'annya, fa illam yakuna rajulaini wa rajulun wa imra'atan, maka satu orang laki dan dua orang perempuan. Yang ketiga, au rajulun wa yamin, ataupun satu orang laki dengan satu sumpah. Satu orang laki-laki saksinya, yang satu sumpah. Begitu. Wala yathbutu syai'un bimra'ataini wa yamin. Di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dua orang perempuan sama sumpah, enggak ada. Tapi mazhab Maliki ada. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu kalau jadi saksi harta, urusan harta atau urusan akad, atau dua orang laki-laki, yang kedua satu laki dua perempuan, yang ketiga satu laki sama sumpah. Ketiga yang untuk memperkuat akad. Itu fungsinya saksi. Itu pada harta. Karena di sini ayat ini bicaranya tentang harta, maka itu doang. Padahal ini ayat mencakup tentang semua saksi. Asalnya ayat saksi itu dari sini. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasy syuhada'i
wa imra'atani yashhaduna, semuanya nyaksi itu. Mimman tardawna, dari orang yang kamu ridha, minasyuhada'i, daripada saksi. Mimman tardawna ini siapa? Orang-orang yang harus kita ridhoi, didinihi, karena melihat agamanya. Jadi nggak sembarangan kita ngambil saksi, nggak asal kita tarik baik orang lagi nongkrong kita saksiin, nggak boleh, harus dipilih. Wa adalatihi, dan adil. Dan siapa orang adil itu? Siapa orang adil? Orang yang ghairu murtaqibil kaba'ir, orang yang enggak ngelakuin dosa besar, itu orang adil. Zaman sekarang kagak ada orang adil. Di zaman Imam Ghazali aja kan udah enggak ada. Ya. Al-fisqu qad ammal ibad wal bilad. Kefasikan, kata Imam Ghazali, sekarang ini udah merambah ke semua penjuru dunia. Ammal ibad wal bilad. Itu zaman Imam Ghazali, bagaimana zaman sekarang? Hah? Jadi saksinya saksi darurat semua sekarang. Saksinya saksi darurat. Kalau pengen benar-benar jadi saksi sesuai dengan tuntunan agama, ditempatin ke tempat yang tidak terkontaminasi, khusus buat jadi saksi. Misalnya bikin satu kampung ini khusus buat jadi saksi. Ya. Makanannya dijaga, agamanya terjaga, muruahnya dijaga, semuanya dijaga. Agar pernah dia jalan-jalan ke pasar pakai celana pendek, pernah kan? Agak pernah buka tutup kepala di pasar. Pokoknya benar-benar ngejaga, ya punya muruah dijaga benar-benar. Kalau kita kan kadang-kadang pakai sempat orang. Bagaimana mau adil gitu? Kita mah ada belaga demen, kita ada adut. Tapi lihat darurah sah. Lihat darurah. Jadi sekarang ini karena tidak ada yang adil, maka orang fasik sekarang jadi saksi, orang fasik. Tapi dipilih jangan semua orang fasik, yang akhaf fisiknya, ya, yang akhaf. Orang fasik tuh gampang fisik mah, pokoknya keluar dari agama, ngelakuin dosa aja, maksiat yang besar, ataupun dia israr al-saghir, dia nggak ngelakuin dosa besar, tapi sering ngelakuin dosa kecil. Ya, suka larak lirik sama wadon. Suka nggak? Di jalanan tuh di motor larak lirik kan kiri, nabrak-brak. Kalau naik motor sih sibuk kiri kanan kiri. Itu begitu tuh buat orang fasik. Dan sekarang begitu semua ya. Tinggal istighfar aja dah. Tuh, jadi sekarang al-fisqu amal ibad wal bilad. Untuk jadi saksi itu hati-hati, mau saksi pernikahan ya, mau saksi akad, mau saksi apa, milih benar orang yang dipilih. Jangan asal orang, jangan sembarangan, karena itu mempengaruhi sah dan tidaknya akad. Begitu. Zaman sekarang susah, nyari orang adil susah. Nyari orang adil susah. Cari kagak bakal ketemu. Kalau mau diutang dan adil. Masya Allah ya, kita mah tinggal ngerenung aja yang sudah zaman kayak gini. Nggak bisa menganggap diri kita paling baik. Zaman dulu kata Abu Yusuf bin Sa'id al-Balaraja, beliau nih warok, kiai yang sangat warok, murid daripada Abu Yatimyati. Beliau kagak mau duduk, Abu Yatimyati duduk di tikar, beliau gak mau duduk di tikar, harus di bawah. Abu Yusuf, beliau bilang gini, engke mah di akhir zaman maksiat kayak di kantong, maksiat yang nyamperin kita. Kalau zaman dulu mau maksiat itu direncanain dulu ya, mau nonton film, nonton orkes, ya kan kumpul dulu jam 7, ayo kita di kampung anu, direncanain dulu kan. Yang hidup di zaman 90 ya ngalamin
gitu, direncanain dulu, mancong bareng-bareng, ngobrolnya gantian. Tuh, zaman dulu mau maksiat bener-bener dijaga. Zaman sekarang maksiat yang nyamperin kita. Zaman sekarang tuh, di akhir zaman, maksiat yang nyamperin kita, disuguhin sama maksiat di kantong-kantong, bener. HP itu kan maksiat mulu, begitu Pak. Ya terbukti dalamnya itu busuk. Ya busuk ini warna. Jangankan ada presiden, ada lurah, ada RT kabur, busuk. Ada RT kabur, saking kagak mau dia berhubungan dengan pemerintah. Kita kan nyari-nyari RT. Bansot. Busuk begitu. Lebih baik ke sawah daripada nemuin orang-orang yang terkait dengan pemerintah. Itu mah busuk, kita enggak. Itu ulama yang warok, meninggal tahun 2006 beliau. Beliau yang bilang gini, sekabeh bahasa Sunda nih, kabeh murid aing aya dina kepelan aing dunia akhirat. Orang ngomong kayak gitu tuh harus bener-bener luar biasa kan? Seluruh murid saya ada di genggaman saya dunia akhirat. Beruntung. Kita kan gak bisa begitu kalau kita tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu, gurunya Abauci, almarhum yang baru bujuk. Ditanya masalah sepele kagak jawab. Ditanya masalah, bah, kalau orang kentut lagi puasa kentut di air batal nggak puasanya? Tahu, saya tanya aja ke Ibu Stomi. Marok beliau, tanya aja ke Ibu Stomi. Marok beliau. Tempat tidurnya kagak ada keramiknya. Tempat tidur beliau zuhud. Ini muridnya ribuan ngaji Fathul Muin, 1.500 murid kagak pakai mic, kedengeran semua. 1.500 orang bayar kayak apa itu? Dari sini sampai Alif lah sekali itu. Ngaji sampai ngaji ini nggak ada tempat. 1.500 murid, santrinya 1.500. Beliau kagak pernah pakai mic, tapi kedengeran suaranya lah. Pernah satu ketika beliau ngaji Safinah, tapi yang kedengar yang bawa Alfiah kedengaran nerangin Alfiah. Yang bawa Fathul Muin kedengarannya Fathul Muin. Padahal yang dipegang Safinah tuh karomah busuk. Satu ketika ada salah satu santrinya yang dijenguk, namanya santri kan ada yang ngejenguk saudaranya, jenguk ke situ, ikut nimbrung jauh di belakang kagak kelihatan, ikut nimbrung ngaji lah, ikut ngaji. Kalau ujuk, saya mencium bukan santri saya, ada yang bukan santri saya hadir di sini. Ujuk sana, coba itu orang kayak gitu tuh, langka. Yusuf, Bala Raja, Yusuf, Fathul Muin, Fathul Muin. Awal tuh beliau itu disuruh ke depan kagak mau. Ulama yang zuhud, warak, awal tuh hadir ke majlisnya Bauci. Beliau hadir di jamaah aja di tengah-tengah. Ada yang lapor ke Bauci, Pak, Bauci ada di tengah-tengah. Nangis Bauci langsung kejar. Gimana? Abah, ayo ke depan, Pak. Saya takut ngehinain ulama Allah. Saya takut mau ngehinain Allah. Enggak, saya duduk di sini, nyampainya di sini, saya duduk. Coba kalau ulama-ulama ini, oh, harusnya di depan nih, harus di panggung saya. Gitu, beda. Alhamdulillah enggak ngira kayak gitu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dan menjumpai orang kayak gitu, orang yang adil, dan kita dijadikan orang yang adil. Mimman tardona minasyuhada'i antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Gitu dulu nih ya. Mimman tardona, dari orang yang kalian redha akan minasyuhada'i, tegasnya daripada para saksi. Orang yang kita ridhoi siapa? Lidinihi, karena agamanya siman, wa adalati, dan keadilannya, wa ta'addudin nisa'i, dan karena berbilang-bilangnya perempuan. Ini kalau perempuan khusus nyaksiin sesuatu yang layak haru ilalin nisa, kayak ngelahirin,
ngelahirin masa kita ikut-ikut ngelihat juga kayak gak ada kerjaan, itu mah khusus buat perempuan. Tuh, nggak boleh kita lihat-lihat, ngapain lihat-lihat. Li'ajli antadilla, karena antadilla ay antansa. Tadilla maknanya tansa, ihdahuma, bahwa lupa oleh salah satunya syahidain. Lupa asyhada, makanya saksi itu kudu banyak. Kalau satunya lupa, satunya ngingetin. Ya. Kenapa begitu? Linaqsi aqlihinna, karena kurangnya akalnya perempuan ya, siman. Wadobtihna, dan dobitnya siman. Guna ini perempuan, nisa. Fatudzakkira boleh, fatudzakkira boleh. Bitakhfif fatudzakkira. Wa tasdid fatudzakkira ihdahuma, maka mengingatkan oleh salah satunya syahidain aidzakirata, aidzakiratu al-ukhra, mengingatkan salah satu yang ingat, al-ukhra akan yang lain, an-nasiyata yang lupa. Makanya saksi itu kudu banyak. Wa jumlatul idhkar mahallul illah, dan jumlah fatudzakkiratu, itu illah, mahallul illah, ai ditudzakkira in dhalla wa dakhalat ala dhalal, agar mengingatkan oleh si ihda in dhalla jika lupa, wa dakhalat ala dhalali, dan masuk. Dhalat kan ditafsirnya tadi nasyad, wa dakhalat, dan masuk ya si ihda ala dhalali, atas kesesatan, ini lupa. Li'annahu sababuhu, kenapa? Li'annahu sababuhu, karena sesungguhnya dolal itu sababnya tadzkir. Sababnya kenapa diingetin? Karena dolal. Wa fi qira'atin bi kasri in, bukan antadilla, in tadilla, in syartiyah, in syarat. Wa raf'i tudzakkir, di fatudzakiru, bukan tudzakira. Istinafun, itu jumlah istinaf. Jawabnya mana? Jawabuhu wala ya'ba, gitu. Wala ya'ba syuhada'u wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wastu
Wal